Pak Angga. Ah, oke. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan ini. Kita lanjut. Nah, kita kemudian membahas mengapa terjadi gangguan pada jantung. Nah, ini kita bahas. Bentar, oke. Ya, faktor yang menyebabkan jantung bekerja berlebih. Apa saja? Yaitu karena otomatis yang tadi sudah kami bahas, yaitu pembuluh darah menjadi terlalu sempit. Ya, otomatis apa? Otomatis eh, tekanannya akan yang di yang dikeluarkan oleh jantung harus lebih tinggi. Terutama pembuluh darah yang eh, tempat sistemik ya, di mana uh, darah dari jantung dipompa melalui pembuluh darah itu ke seluruh tubuh. Nah, itu apabila terjadi penyempitan atau terjadi aterosklerosis tadi, maka itu akan membuat jantung bekerja lebih berat, ya, sehingga bisa menyebabkan otomatis tekanan pada jantung juga yang mengakibatkan tekanan pada pembuluh darah akan meningkat tentunya, ya. Kemudian darah yang dipompa terlalu kental. Nah, ini juga membuat jantung akan bekerja berlebih. Nah, kemudian apalagi darah yang nomor 3, darah yang dipompa butirannya mengalami hiperagregasi. Ya, kurang lebih sama. Jadi efek daripada hiperagregasi yang bisa menimbulkan hambatan ya, yang penyempitan atau trombus ya, itu akan membuat jantung bekerja lebih keras ya daripada kondisi normal yang tanpa hambatan. Nah, tentunya di sini ini kondisi-kondisi ini ya 1, 2, 3 adalah kondisi hambatan ya yang ada pada pembuluh darah yang membuat jantung akan bekerja lebih keras lagi. Nah, kemudian apa kondisi lain? Overtraining. Wah, ternyata ada juga ya training yang sifatnya over ya. Memang segala sesuatu yang over tidak baik tentunya. Ada olahraga yang kami sarankan, tentunya olahraga yang sifatnya rutin dan teratur dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jangan sampai terjadi over atau berlebihan. Itu juga tidak baik, Ibu ya, terutama bagi organ jantung. Kemudian nutrisi sel tidak tersedia cukup. Nah, ini menarik sekali ya. Apa korelasi daripada nutrisi sel tidak tersedia cukup dengan gangguan pada jantung? Seperti yang kita ketahui bahwa tiap-tiap organ di tubuh kita juga ada yang menyusun. Apa yang menyusun? Yaitu sel-sel ya. Di mana sel-sel tubuh ini adalah suatu bagian dari tubuh kita yang hidup ya. Ya, yang menjadi penyusun. Ya, mulai dari sel itu kemudian bergabung dengan sel-sel yang punya fungsi yang sama, itu bergabung di dalam suatu jaringan yang kemudian akan membentuk suatu organ dari jaringan itu, dan kemudian organ-organ yang mempunyai uh, fungsi yang sama misalnya kemudian akan bergabung membentuk suatu sistem pada tubuh kita ya. Jadi sel akan membentuk suatu jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem. Nah, sistem itulah yang menjadi penopang untuk tubuh kita dalam kehidupan ini tentunya. Nah, dari mana nutrisi sel itu tidak tersedia cukup? Ya, karena otomatis karena lambungnya bermasalah. Ya, dua hal yang saling berkaitan. Ya. Sel-sel sendiri apabila tidak mendapatkan nutrisi dengan baik, otomatis dia akan menurun ya kinerjanya dan fungsinya. Nah, itulah yang terjadi pada penyakit-penyakit degeneratif, di mana penurunan fungsi daripada organ itu otomatis berarti asalnya adalah penurunan fungsi dan kinerja sel-sel itu sendiri yang berasal dari tidak tersedianya nutrisi sel yang dibutuhkan ataupun nutrisi sel yang didapatkan tidak mencukupi atau tidak adekuat ya. Dari mana itu bisa terjadi? Akar permasalahannya apa? Tentu saja karena lambung yang bermasalah. Mengapa bisa lambung yang bermasalah? Karena bagian tubuh kita yang penting sekali untuk menyediakan nutrisi
atau sebagai mesin konverter ya dari makanan yang kita makan menjadi makanannya sel atau nutrisi sel adalah lambung. Bila lambung bermasalah, maka fungsi untuk mengkonversi makanan itu bermasalah, otomatis nutrisi juga tidak tersedia secara memadai. Nah, kemudian faktor apalagi yang bisa mempengaruhi atau menimbulkan gangguan pada jantung adalah terjadinya cacat bawaan atau cacat sejak lahir atau kondisi yang kita sebut sebagai itu ya gangguan selama masa kehamilan yang akhirnya dibawa oleh si janin itu pada waktu dia dilahirkan ya terjadinya seperti itu ya penyakit kongenital namanya ya dan juga kondisi lain yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada jantung adalah terjadinya penyakit infeksi ya. Berlanjut kita membahas tentang penyakit-penyakit pada organ jantung ya yang selama ini seringkali ada di masyarakat itu ya yang dialami oleh organ jantung ya. Yang pertama adalah kelainan jantung bawaan seperti yang sudah saya sebut tadi, kelainan kongenital di mana diperoleh pada janin itu sewaktu bahkan masih di dalam kandungan ya. Kemudian penyakit katup ya. Katup pada jantung tadi yang sudah saya sebutkan tadi yang memisahkan antara 4 kompartemen tadi, selain sekat juga ada katup ya. Katup yang memisahkan antara ruangan atrium dan ventrikel ya sehingga darah yang sudah dipompa dari atrium menuju ventrikel tidak bisa kembali lagi. Juga dari itu ya dari ventrikel yang dipompa baik itu ke seluruh tubuh maupun dipompa arah organ paru-paru itu juga tidak bisa kembali lagi. Nah, itu fungsi daripada katup pada jantung. Nah, gangguan yang lain adalah gangguan irama jantung. Ini oleh masyarakat yang kita kenal sebagai aritmia jantung ya. Ada yang mengalami kondisi yang ringan, tapi juga ada yang mengalami kondisi yang sangat berat, bahkan berbahaya karena bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang mendadak tentunya, yaitu berbahayanya. Kemudian ada angina pectoris ya, suatu gejala yang biasanya timbul pada kondisi jantung yang mengalami ya, jantung koroner ya. Jantung koroner di mana ada hambatan untuk aliran darahnya sehingga terjadi iskemik maupun infark ya yang menyebabkan terjadinya angina pectoris atau kalau di itu ya atau gejalanya berupa apa? Berupa suatu rasa yang sangat nyeri sekali ya, nyeri yang sifatnya tidak bisa dideskripsikan ya. Jadi tumpul tapi nyeri sekali dan juga penjalar ya. Biasanya penjalarannya itu sampai ke lengan, sampai ke leher, dan juga sampai kadang-kadang tembus ke punggung ya. Jadi sulit sekali dibedakan dengan gangguan misalnya pada lambung. Juga kadang-kadang memberikan gangguan yang mirip-mirip ini, angina pectoris ini. Dan juga kadang juga gangguan pada muskuloskeletal ya. Jadi pada otot-otot itu yang memberikan gangguan seperti ini. Jadi yang itu sulit dibedakan. Kadang-kadang kalau tidak diperiksa secara teliti terjadi itu ya, terjadi kesalahan dalam mendiagnosa tentunya. Nah, ini penyakit jantung koroner yang akan mengakibatkan kondisi angina pectoris yang sudah saya terangkan tadi dan juga kardiak arrest. Kardiak arrest ini adalah jantung berhenti mendadak ya, otomatis tiba-tiba berhenti. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkannya. Kemudian juga ada infark miokard, yaitu terjadinya nekrosis atau kerusakan pada sel-sel miokard, sel-sel jantung, otot jantung yang diakibatkan oleh kondisi iskemik yang diakibatkan oleh terjadinya
aterosklerosis ya, pembuntuan atau penyempitan pada pembuluh. Di sini adalah pembuluh koroner ya. Kemudian bisa mengakibatkan juga terjadinya gagal jantung. Nah, ini ya, gagal jantung. Biasanya gagal jantung adalah suatu kondisi terminal ya, suatu muaranya ya dari suatu kondisi yang sebelumnya sudah terjadi secara jangka waktu lama. Jadi misalnya penyakit hipertensi yang sudah kronis ya, maka apabila tidak ditangani dengan baik itu akan bisa jatuh kepada kondisi kegagalan jantung. Ya, jadi memang tidak bisa diabaikan. Apapun kondisinya, maka kita juga harus tangani secara dini karena mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang sifatnya muara ini ya, gagal jantung maupun terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, pada umumnya ya, apa yang dilakukan untuk menangani keadaan atau gangguan jantung atau hipertensi pada umumnya, biasanya kita melakukan pola hidup sehat yang pertama. Kemudian kita juga mengkonsumsi obat hipertensi yang berjenis-jenis itu. Kemudian juga diberikan juga konsumsi obat pengencer darah, ya. Kemudian juga diberikan vitamin ya, berbagai jenis vitamin, multivitamin, dan kemudian ada tindakan balloning, itu memang tindakan yang lanjut ya, atau pasang ring ini untuk mengatasi kondisi terjadinya itu ya trombus ya, terjadinya stenosis, pembuntuan, penyempitan pada pembuluh darah koroner terutama ya, sehingga dilakukan pasang ring maupun balloning itu. Kemudian terapi pembersihan saluran darah. Wah, ini pembersihan saluran darah ya, terapi pembersihan saluran darah. Ini suatu terapi yang sifatnya mutakhir ya. Kalau dulu ini sekarang ada terapi pembersihan saluran darah dengan berbagai metode. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah dilakukan operasi jantung atau yang non operatif. Dirasa kurang bisa memberikan hasil yang maksimal. Enggak sayang Mbak. Oke. Nah, bagaimana kondisi jantung atau kondisi kelainan pada jantung itu bisa diatasi dengan konservatif. Nah, ini ya. Jadi kita membahas tentang penanganan gangguan jantung dengan penerapan konsep Carnus. Wah, ini yang bagian yang paling menarik ya. Mari kita berlanjut. Nah, tentunya sebelum kita masuk kepada penanganan oleh konsep Carnus, maka kita harus mundur sejenak untuk menyegarkan kita tentang konsep Carnus itu apa dulu. Ya, gak saya lepas ya, pembahasan tentang konsep Carnus, kita harus membahas tentang definisinya. Yaitu definisi dari konsep Carnus adalah suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari Sang Pencipta. Ya, jadi algoritma dari Sang Pencipta itu maksudnya kondisi fisiologisnya ya. Kita kembalikan kepada kondisi normalnya, di mana kondisi fisiologisnya itu kalau bisa tercipta maka tubuh kita tuh berjalannya otomatis ya, insya Allah. Karena apa? Tubuh kita juga memiliki sistem mekanisme homeostatis ya. Homeostasis itu suatu kondisi yang mempertahankan kondisi normal tubuh ya, dari pengaruh dari luar ya, dari kondisi yang tidak normal itu juga bisa berfungsi secara optimal. Ini algoritma dari Sang Pencipta. Dan ini ya dibahasnya itu mulai dari aktivitas tingkat sel kan. Jadi kita itu menormalkan ya atau mengembalikan kondisi algoritma dari Sang Pencipta itu mulai dari aktivitas tingkat sel ya. Sampai apa? Sampai aktivitas tubuh manusia. Bukan itu saja tapi juga kita membahas tentang hubungannya dengan alam semesta ya. Luar biasa, komprehensif sekali. Nah, ternyata untuk sehat itu gampang sekali ya, bahwa manusia yang sehat itu adalah manusia yang semua selnya dapat makan. Itu gampang sekali ya, simple ya. Demikian yang dikatakan oleh Pak Iwan Beni Purwowidodo, Sarjana Teknologi Pertanian, selaku founder dari konsep Carnus. Ya. Jadi
ternyata manusia sehat itu syaratnya gampang. Apa syaratnya? Semua selnya dapat makan. Titik. Kalau nggak dapat makan atau kurang makan, tentu saja kondisinya kelaparan dan akhirnya bisa menurunkan kinerja dan fungsi dari sel itu sendiri yang akan mengakibatkan tentunya penurunan fungsi dan kinerja dari organ-organ tubuh dan sistem dari manusia. Nah, ini perjalanannya ya. Perjalanan apa? Perjalanan makanan ya. Bagaimana makanan itu berjalan ya, perjalanannya proses perjalanan makanan yang kita makan sampai akhirnya menjadi makanannya sel dan akhirnya bisa diolah oleh terakhir mitokondria untuk dijadikan sebagai sumber energi yang bisa dipakai untuk kita sebagai sumber energi bagi aktivitas kita sehari-hari. Di sini dilihat bahwa mulai dari makanan itu pertama adalah diolah di lambung dulu ya. Wah, kemudian ditransfer ke usus halus. Ya, dan kenapa ke usus halus? Karena fungsi penyerapan paling banyak ya. Jadi di lambung juga ada proses penyerapan, tapi paling banyak itu ada di usus halus tentunya. Jadi harus maksimal di situ. Nah, kemudian dari sisa makanan yang tidak diserap akan diteruskan ke usus besar, kemudian mengalami proses pembusukan, fermentasi, dan dikeluarkan dalam bentuk feses atau kotoran kita. Nah, ini pada organ usus halus itu ada terjadi penyerapan makanan-makanan, sumber makanan yang sudah diusahakan dalam bentuk yang monomer ya, dari polimer, kemudian mendapatkan proses pencernaan ke dalam bentuk monomer dan kemudian akan mengalami proses absorpsi oleh usus halus ya, proses penyerapan oleh usus halus kemudian akan masuk ke dalam darah dan juga pembuluh limfe kalau bagi lemak sebelum dia masuk ke peredaran darah untuk kemudian akhirnya diedarkan seluruh tubuh kita ya. Meliputi apa aja? Ada glukosa ya, kemudian ada asam amino ya, kemudian ada lemak ya, hasil dari pada pencernaan atau metabolisme makronutrien tentunya. Di samping itu tubuh kita juga makanan yang kita makan mengandung mikronutrien yang juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita tentunya. Nah, makanan-makanan yang sudah diolah itu akan sampai ke dalam sel ya, di mana misalnya glukosa itu ya kemudian akan diubah untuk menjadi sumber energi utama kita ya, glukosa itu. Kemudian trigliserida ya, hasil pemecahan daripada lemak itu sendiri juga akan dirubah menjadi energi. Nah, selain itu juga bisa disimpan, baik itu glukosa maupun lemak ini bisa disimpan sebagai cadangan ya, cadangan makanan yang juga bisa disimpan untuk dipergunakan sebagai sumber energi apabila tubuh kita kekurangan suatu saat untuk asupan dari sumber energi baik itu glukosa maupun trigliserida ya. Selain itu juga ada asam amino di sini ya, yang selain dia juga bisa digunakan sebagai sumber energi pada saat-saat tertentu, terutama pada saat-saat yang darurat, dia fungsinya adalah sebagai zat untuk pembangun tubuh kita yang utama itu ya. Jadi tanpa ini juga tubuh kita terjadinya regenerasi sel juga akan sangat terhambat. Selain itu juga sebagai bahan baku untuk pembentukan enzim dan hormon yang sangat penting bagi proses metabolisme tubuh kita. Nah, dari sel itu untuk masuk ke dalam sel, nah ini ya yang paling bertanggung jawab untuk bisa mengolah makanan-makanan itu sebagai sumber energi adalah di mitokondria atau organnya yang di mana baik itu glukosa ataupun lemak ataupun asam amino setelah menjalani prosesnya masing-masing tentunya akan dirubah menjadi energi atau ATP ya, yang dimana semuanya tidak bisa terlepas dari suatu proses biokimia yang dijalani
yang menjadikan itu perubahan menjadi asetil-CoA ya, kemudian akan dirubah menjadi energi atau dalam bentuk ATP ya, karena memang mitokondria itu memiliki syarat-syarat khusus yang dimana glukosa, lemak maupun asam amino harus dirubah dulu menjadi asetil-CoA ya, suatu istilah yang sangat familiar ya, di kalangan para sahabat Karnus ya, familiar semua dengan istilah asetil-CoA ya. Nah, ini untuk aktivitas ini ya, energi yang sudah dihasilkan tadi. Nah, ini kalau proses ini berjalan dengan normal, berjalan sesuai algoritma dari Sang Pencipta, berjalan dalam kondisi fisiologis, maka akan tercapai kondisi sehat ya, dan juga berarti tubuh kita bisa memperlakukan sistem homeostasisnya secara normal. Nah, ini adalah keuntungan kita apabila tubuh kita memiliki lumen pembuluh darah yang bersih. Ya, ini gambarannya. Nggak ada di sini nggak ada penumpukan plak ya, nggak ada hambatan sama sekali. Ini keuntungannya apa? Misalnya jantung bekerja ringan ya, detak jantung normal, aliran darah lancar, pasokan nutrisi sel akan berjalan baik, tekanan darahnya normal, resiko gangguan jantung minimal, resiko stroke juga minimal, resiko kerusakan ginjal minimal. Ya, ada resiko retinopati minimal juga. Resiko impotensi minimal ya. Resiko kanker juga akan minimal ya. Jadi semuanya akan bisa diminimalkan tentunya. Tidak gampang tetapi bisa. Jadi tergantung kita, apabila kita memang sangat care terhadap kesehatan, kita juga akan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan makanan yang kita makan, lalu bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, termasuk organ-organnya dengan baik, maka bila itu dilakukan dengan baik, insya Allah kondisi ini juga bisa akan tercapai. Ya. Nah, ini adalah resiko yang bisa ditimbulkan apabila pembuluh darah kita tidak bersih. Apa resikonya? Jantung akan bekerja berat, ya, energi yang diperlukan juga boros ya. Kemudian detak jantung juga bisa abnormal. Aliran darah tidak lancar atau terhambat. Pasukan nutrisi sel akan terhambat. Tekanan darah tidak normal. Resiko gangguan jantung meninggi. Resiko stroke apalagi ya. Resiko kerusakan ginjal bisa terjadi. Retinopati bisa terjadi. Impotensi dalam kondisi seperti ini sangat bisa terjadi. Yang terakhir adalah terjadinya resiko kanker ya, suatu keadaan atau penyakit yang menjadi momok ya bagi masyarakat itu ya. Nah, kalau misalnya kondisi-kondisi ya tidak kelainan pada pembuluh darah tadi bisa diminimalkan ataupun kemudian bisa diterapi dengan perbaikan metabolisme melalui penerapan konsep Karnus, maka jantungnya kemudian akan bisa bekerja lebih ringan dan energi yang digunakan juga efisien ya. Kemudian akan memiliki detak jantung yang normal, aliran darah lancar kembali, pasukan nutrisinya pun juga akan berjalan baik bagi sel. Kemudian tekanan darah akan menjadi normal, resiko gangguan jantung juga akan menjadi minimal, resiko stroke bisa diminimalkan juga, baik itu juga resiko untuk terjadinya kerusakan ginjal, retinopati, impotensi, dan terjadinya kanker juga bisa diminimalkan tentunya. Nah, apa kunci penyembuhan dari gangguan jantung menurut konsep Karnus? Yang pertama adalah mengedukasi penderita dengan konsep Karnus. Ya, harus memahami konsep Karnus. Terlebih lagi konsep Karnus sebagai pola hidup sehat yang harus diterapkan secara komprehensif tentunya. Nah, itu akan membuat seseorang bisa menjaga kesehatannya secara paripurna ya, secara maksimal ya. Kemudian penderita juga harus mendapat terapi obat ya. Ini sifatnya untuk darurat atau sementara ya. Jadi di sini adalah apabila seseorang itu mengalami suatu kondisi patologis sebelumnya, misalnya itu kondisi hipertensi ya, yang sebelumnya sangat tinggi dan sulit dikontrol dan harus mendapat bantuan
konsumsi obat, maka harus mendapatkan terapi obat terlebih dahulu untuk menstabilkan hipertensinya ya. Nah, sambil diterapkan konsep Karnus ya, agar kebutuhan akan obatnya itu secara perlahan dan bertahap akan bisa dikurangi dan bahkan kemudian ketergantungan akan obat bisa diatasi sehingga bisa sehat tanpa obat tentunya. Yang ketiga adalah kita menerapkan skema nutrisi Karnus ya. Apa itu skema nutrisi Karnus? Nah, ini skema nutrisi Karnus adalah kita yang pertama adalah memperbaiki atau terjadinya rekonstruksi lambung ya, di mana kita ya ini mengkonsumsi ya agi sereal, sarapan dan juga makan malam. Ya, kemudian menghindari penetralan asam lambung. Karena apa? Karena fungsi lambung harus benar-benar normal dan fisiologis ya. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Untuk menjamin ya tersedianya nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita pada umumnya dan juga sel-sel jantung dalam hal ini pada khususnya. Nah, kemudian makan makanan pendukung yang baik. Ya, apa yang dimaksud dengan makanan pendukung yang baik? Misalnya kita ganti nasi dengan beras Karnus, kemudian memperbanyak protein, baik itu hewani maupun nabati, ya dengan perbandingan yang seimbang, kemudian menghindari makanan sintetis dan dimodifikasi, ya. Apalagi yang makanan-makanan yang sifatnya tadi ya sintetis ini memang sangat itu yang merusak bagi kesehatan kita. Apa meliputi apa aja? Meliputi mungkin makanan yang mengandung eh, pengawet sintetis, pewarna sintetis, perasa, dan juga pemanis yang sintetis. Itu sangat berbahaya sekali, harus dihindari. Ya, kemudian lindungi darah dan DNA. Ya, minum algati setelah makan. Gunanya untuk apa? Untuk melancarkan sirkulasi. Ya, bukan itu saja, tapi fungsinya banyak ya, fungsinya besar sekali untuk kesehatan tubuh kita. Algati itu selain itu juga bisa menangkap ya inisiator oksidatif, ya penyebab terjadinya oksidasi parsial, ya, terutama dari faktor polutan, logam-logam berat itu bisa ditangkap oleh algati dengan kandungan ikatan kompleksnya yang luar biasa ya. Tentunya juga selain algati juga sebagai super antioksidan bisa mempunyai kemampuan untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke tubuh kita secara eksogen tentunya. Nah, kemudian juga menambahkan fibrosis setiap makan tinggi lemak. Ya, itu ya. Jadi makanan kita juga harus memenuhi kebutuhan serat harian. Nah, itu tambahannya fibrosis ini untuk menjamin agar tubuh kita terutama bisa mendapatkan asupan kebutuhan serat hariannya secara memadai. Kemudian dengan langkah penyempurnaannya, kita lakukan olahraga yang rutin dan teratur sesuai dengan kondisi masing-masing untuk tujuannya untuk membakar lemak, dan juga ada kita melakukan aktivitas bercinta bagi yang sudah berkeluarga untuk tujuannya untuk bisa memanfaatkan kolesterol ya di tubuh kita sehingga tidak terjadi penumpukan atau kadar kolesterol yang melebihi ambang batas, karena kolesterol juga pada hakikatnya juga dibutuhkan oleh tubuh kita tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan berkualitas. Ya, kemudian berpikir positif dan selalu bersyukur dengan tujuan untuk bisa mengelola stres dengan baik. Nah, itu penting sekali. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah kami sebutkan tadi, di mana ini adalah agi sereal, ya, yang mengandung pati resisten, mengandung oat, ada bekatolnya, ada ganggang merah, mengandung hagobubu, dan paling penting juga dia mengandung yang paling atas adalah kandungan kolagen yang bisa membantu lambung untuk melakukan rekonstruksi lambung, ya, untuk memperbaiki kondisi lambung, untuk mengembalikan fungsi normal daripada lambung. Kemudian algati tadi dengan fungsi yang sudah
Saya sebutkan di mana kandungannya adalah mengandung teh hijau bubuk, kandungan kolagen dan rosella bubuk. Nah, ini beras karnus ya. Suatu beras yang sudah difortifikasi dengan begatul, yang dilengkapi dengan Mitotek ya, suatu teknologi yang membuat kandungan daripada beras karnus ini gampang sekali untuk dibakar di mitokondria, sehingga proses pembentukan energinya bisa terjadi secara optimal dan bisa digunakan untuk metabolisme tubuh kita. Ini adalah fibrosik tadi, tambahannya untuk memenuhi kebutuhan serat harian ya, yang sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memiliki pencernaan yang lebih sehat tentunya, dan juga salah satunya fungsinya membuat BAB lebih lancar ya. Penting sekali untuk penderita ya, gangguan pada kardiovaskular untuk BAB lancar ya. Nah ini ya, ini fibrosik ini ya yang digunakan. Ini ada bapak kita yang sudah usia senior ya, berfoto dengan Pak Iwan ini, founder Konsep Karnus. Beliau ini bersepeda dari Anyer Panarukan ya, salah seorang pendekar penerap Konsep Karnus ya. Beliau berdua ini dan masih kuat dan mampu ya. Jadi kita yang masih muda ini tentu termotivasi ya dengan kondisi ini. Semoga kita semua juga bisa diberikan kesehatan sebagaimana beliau-beliau ini ya. Nah, itu saja. Terima kasih paparan dari saya. Untuk berikutnya saya persilakan bagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Dr. Rizwan atas pemaparannya yang cukup jelas dan luar biasa ya. Jadi sekarang langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Dok ya. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya langsung dulu. Ini sudah ada yang masuk di chat. Apakah? Ya, kalau nggak ada kita chat dulu. Oh, jadi yang nunggu yang masuk lewat. Kalau belum ada kita yang chat dulu. Oke, saya bacakan lewat chat dulu ya, Dok. Ya, yang chat aja. Dari Ibu Ica Rahmawati, nanya Pak Dokter, kalau yang kena gangguan ginjal sudah cuci darah, apakah masih bisa sembuh dengan konsep Karnus? Dan nanya satu lagi Dok, di alga gold itu kan ada kandungan pengawet sulfat. Bagaimana untuk orang yang memiliki riwayat alergi sulfat? Apakah tidak masalah minum alga gold tersebut? Nah, monggo Dok. Baik. Baik ya, ini pertanyaan dari Bu Rahma ya. Ya, Bu Ica Rahma. Baik, terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Ya, untuk kondisi seseorang yang sudah mengalami gangguan ginjal atau gagal ginjal, nah ini kita harus tahu ya seberapa derajat keparahannya, grade gagal ginjalnya itu seberapa. Itu harus dipastikan dulu. Karena apa? Karena itu juga berpengaruh kepada prognose atau peluang terjadinya kesembuhan pada yang bersangkutan ya. Itu kita lihat seberapa besar fungsi ginjalnya yang tersisa. Dan harus dipastikan dulu, karena apa? Karena juga akan berkaitan dengan metode kita dalam menangani kondisi seperti ini. Memang kondisi seperti ini juga harus berhati-hati sekali, ya. Tetapi karena tujuan kita adalah prinsipnya agar kita bisa menutrisi tiap sel tubuh kita, termasuk juga nefron-nefron ini ya, sel-sel daripada ginjal ini supaya bisa ternutrisi juga. Sehingga apabila di situ ada nefron-nefron yang menurun fungsinya, ya terutama fungsi filtrasinya, itu akan bisa dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi. Dan juga kami harapkan juga nefron-nefron yang di situ terjadi ada proses kerusakan, maka dari yang situ masih tersisa akan terjadi regenerasi. Sehingga bisa terjadi kompensasi dan juga akan bisa menutup ya kekurangan dari bagian sel yang mengalami nekrosis ya, terutama yang sudah menjadi jaringan ikat ya. Jadi fungsinya bisa diambil oleh sel-sel baru yang mengalami regenerasi, tentunya itu dengan syarat ya. Karena memang nefron atau sel ginjal termasuk
sel-sel yang dalam regenerasinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga yang paling penting adalah yang pertama adalah kondisi penyebab daripada terjadinya gagal ginjal harus dihentikan, ditangani ya supaya progresivitas dari penyakit bisa dihentikan dan kemudian kita mulai menerapi gagal ginjalnya. Ada beberapa contoh kasus yang sudah berhasil kami tangani, tapi itu memerlukan kesabaran tentunya. Jadi disitulah kita perlu juga untuk memastikan kondisi karena kita juga perlu mengetahui seberapa sisa kemampuan fungsi ginjalnya dari baik itu dari pemeriksaan serum kreatinin maupun basal urea nitrogennya, blood urea nitrogen ya, itu harus diketahui tentunya. Ya, juga nanti penerapan konsep Karnus pun tidak bisa seagresif untuk orang-orang yang tidak mengalami gangguan ginjal ya. Tapi yang paling penting adalah yaitu penerapan konsep Karnus sebagai pola hidup sehat ya. Itu juga harus diterapkan ya. Bagaimana kita tahu untuk pola hidup sehat berarti kita harus memperhatikan faktor-faktor di mana itu bisa mempengaruhi kesehatan dan bisa mencetuskan penyakit, terutama penyakit degeneratif yang sebagai akar permasalahan terjadinya gangguan ginjal ya. Mulai dari orang itu harus yang pertama memiliki itu ya fungsi dalam hal ini fungsi paru yang normal. Karena apa? Itu mempengaruhi ya, kemudian minumnya juga harus cukup ya. Cukup itu bukan berlebihan dan juga bukan kurang ya dalam hal ini. Tentu harus cukup ya. Karena apa? Karena air H2O juga diperlukan untuk proses metabolisme. Ya, kemudian selain penerapan skema nutrisi Karnus untuk penyakit degeneratif dan juga ada juga misalnya kita harus memperhatikan misalnya apakah orang ini sudah memiliki waktu istirahat yang cukup ya. Nah, kemudian apakah faktor psikologis orang ini juga harus diperhatikan. Kemudian kondisi yang lain misalnya apakah orang ini sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan. Kita harus pilih-pilih ya, jangan sampai obat-obatan itu juga akan bisa memperparah kondisinya. Harus pilih-pilih ya. Terkadang memang ya di era sekarang ya bukan berarti saya memojokkan satu pihak tertentu, tetapi metode penerapan atau metode terapi ya untuk penyakit ya, bukan hanya untuk penyakit gagal ginjal, tapi semua penyakit ya. Itu selain sifatnya juga simptomatis, tapi penerapan metode terapi itu justru seperti mengatasi masalah dengan cara menambah masalah ya. Kondisinya nggak tambah baik, malah tambah buruk. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan seperti gitu. Jadi jawabannya insya Allah bisa selalu mempunyai harapan, tetapi memang segalanya harus dipastikan melalui pemeriksaan dan kemudian memerlukan kesabaran dan konsistensi dalam menerapkan konsep Karnus. Demikian Pak Angga. Mungkin di sini juga hadir Pak Sabto, expertise senior advisor yang bisa menambahkan mungkin Pak Sabto, silakan. Baik Dr. Iswan, luar biasa. Menambahkan jawaban dari Bu Ilja tadi tentang masalah pengawet sulfa ya, sulfit ya. Mungkin bisa dengar suara saya? Halo? Jadi pengawet sulfit itu sebenarnya di alga gold serial tidak ada Bapak Ibu. Hanya pada waktu kita mengajukan perizinan ke Badan POM itu ditanya prosesnya seperti apa. Nah, kami menyampaikannya secara terbuka bahwa pada saat proses peleburan tulang menjadi tepung kolagen itu menggunakan pelarut yang mengandung asam sulfat. Nah, itu pada waktu awal saja Bapak Ibu. Tetapi pada proses finishing, pada akhir kolagen dalam bentuk tepung dan siap untuk sebagai bahan di alga gold serial, kita pastikan sebenarnya untuk sulfit sudah tidak ada Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya ada keterangan di dalam kardus agi serial ada sulfitnya, itu sebenarnya ada sedikit miss antara Badan POM dengan kita, bahwa sebenarnya di dalam kandungan itu sudah tidak ada kandungannya. Jadi kalau Bu Ilja tadi menanyakan bagaimana kalau ada alergi sulfa, ya ini berbeda dengan obat-obatan antibiotik golongan sulfa ya Bapak Ibu. Namun ada baiknya tetap awal mula konsumsi tetap dimulai dari ini ya, dari dosis ringan dulu. Siapa tahu nanti tubuhnya ada reaksi atau apa dan sebagainya, kita coba dari dosis ringan. Termasuk bahwa kalau orangnya sudah menderita gangguan lambung yang berat, konsumsi agi serial itu kalau belum pernah sama sekali tidak bisa langsung 1 saset beserta ampasnya. Tapi harus dimulai dari dosis ringan, kemudian tanpa ampas dulu kira-kira 3-4 hari. Kalau tidak ada masalah, ya lanjut saja dengan disertakan ampasnya, naikkan menjadi 1 set per hari. Jadi sekali lagi ya menjawab Ibu Ilja Rahmawati tadi bahwa sulfa di agi serial itu sebenarnya tidak ada. Ya, semoga bisa Ya, terima menjawab kasih pertanyaannya. Pak Sabto. kasih, Ya, Dr. ini Rizwan. tadi berkaitan sama yang itu ya, pertanyaan yang kedua tentang tertera sulfit ya yang dikenal sebagai bahan untuk pengawet ya. Ada tadi pertanyaan untuk alergi, bahwa memang produk di agi serial itu memang tidak ada dengan misalnya dengan sengaja penambahan seperti itu, dan tidak ada, dan memang pada kenyataannya tidak ada penambahan komposisi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tertulis seperti itu, memang ya kurang tahu ya. Kami juga mungkin ada memang kandungannya, dan mungkin kami bisa yakinkan bahwa itu kandungannya sangat-sangat kecil sekali dan bahkan bisa dianggap tidak ada ya. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah alergi itu sifatnya memang individual ya, sangat individual, satu sama lain tidak sama. Dan untuk mengatasi masalah alergi memang segala sesuatu memang harus dicek dulu ya, diberikan dalam tadi setelah dinyatakan disampaikan Pak Sabto, diberikan dalam dosis yang kecil dulu. Sama seperti kalau kita itu ya mau mendapatkan terapi obat misalnya ya. Dalam hal ini misalnya antibiotik misalnya ya itu akan dites dulu di kulit kita apakah ada reaksi enggak. Nah, dicek dulu, enggak langsung diberikan. Nah, itu sebagai sarana tes untuk mengetahui apakah orang ini menderita alergi atau tidak. Dan apabila ternyata menderita alergi, itu bisa juga tidak langsung, bukan berarti semerta-merta tidak diberikan. Bisa saja diberikan mulai dengan dosis yang ringan, yang kecil dulu, sehingga membuat kita atau tubuh kita bisa beradaptasi dan membangun sistem imun kita, sehingga yang dulu itu sesuatu yang apabila menjadi antigen atau kontak dengan tubuh kita itu memberikan reaksi alergi, maka sekarang tubuh kita sudah bisa mereaksinya secara normal dan tidak terjadi reaksi hipersensitivitas. Kurang lebihnya seperti itu. Pak Angga, silakan. Oke, suara saya masih ke mute tadi. Terima kasih Dr. Rizwan dan Pak Sabto yang sudah menjawab dengan sangat jelas dan luar biasa ya untuk Bu Ize. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan lagi boleh di chat ya Bu. Nah ini saya kembali lagi ke pertanyaan Pak Iswan dan Pak Sabto yang masuk lewat chat dulu ya. Ya, siap. Saya mulai dari pertanyaan pertama dulu. Assalamualaikum Dr. Iswan, apakah jantung bengkak bisa dideteksi dini tanpa melalui X-ray? Misal diraba atau ada indikator lain yang bisa dirasakan? Waktu dan tempat, saya persilahkan dokter. Baik, terima kasih. Mungkin yang dimaksud adalah terjadinya kardiomegali ya. Ini kardiomegali itu adalah suatu kondisi itu ya, terminal muara ya, dari suatu kondisi sebelumnya yang sudah ada, yaitu
biasanya disebabkan oleh penyakit hipertensi yang lama ya, hipertensi kronis. Sehingga menyebabkan terjadinya penebalan pada otot ventrikel kiri biasanya ya. Jadi istilahnya kardiomegali pada jantung karena itu ya pembengkakan atau penebalan otot ventrikel kiri. Di gambar itu kalau di X-ray memang itu tampak beneran jantung yang besar. Aku terus Ya. ngulang. Pertanyaannya apakah bisa dideteksi lebih dini tanpa menggunakan chest X-ray ya? Tadi sebenarnya begini, yang pertama bahwa kondisi ini ada memang beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya kardiomegali. Tetapi paling umum ya, paling besar itu terjadi biasanya sebagai manifest dari penyakit hipertensi yang kronis ya. Dan itu berarti mensyaratkan suatu kondisi kronis. Jadi kalau sudah penyakit hipertensi udah lama biasanya, apalagi kalau tidak tertangani dengan baik hipertensinya. Jadi yang paling penting adalah kalau misalnya seseorang itu didiagnosa menderita penyakit hipertensi, langsung tangani. Jangan dibiarkan, karena bisa kemana-mana. Pada efeknya nanti terjadi kardiomegali, otot jantung yang membesar, sedangkan pasokan darahnya tetap, maksudnya yang memberi makan tetap, tapi ototnya membesar, otomatis nanti lama-kelamaan fungsi daripada sel-sel otot itu akan menurun karena pasokan nutrisinya yang memang kurang, yang akhirnya kinerjanya menurun. Pada suatu saat sebagai muara juga akan terjadinya penyakit gagal jantung yang sangat tidak kita inginkan. Ya, harus diterapi. Penerapan konsep Karnus harus diterapkan secara intens lebih dini. Ya. Lalu bagaimana cara mendiagnosa tanpa chest X-ray? Itu kalau dilakukan oleh praktisi ya, dokter itu bisa ya, karena pemeriksaan biasanya kita meraba itu ya, merabaan, kemudian mengetok di dada, itu perkusi kita, maka itu bisa mendeteksi ya ketumpulan di situ, sehingga kita kurang lebih bisa mendapatkan gambaran bahwa jantung ini sebenarnya ini besarnya itu normal atau terjadi membengkak. Itu bisa, tapi harus dilakukan oleh orang yang ahli tentunya. Dalam hal ini biasanya mereka yang sudah memiliki skill, bisa juga dari dokter maupun dari tenaga medis yang lain. Tentunya seperti itu, Pak Angga. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terima kasih, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Bapak Agus S. Assalamualaikum Dr. Rizwan, izin bertanya Dok. Saya ada klien yang pasca konsumsi Akadring, kabarnya tekanan darahnya malah naik. Mengapa bisa terjadi demikian? Silahkan Dok. Atau Pak Sabto. Mengkonsumsi Akadring. AK? Ya. Alga kiri ya? Alga kiri. Alga kiri, kemudian tensinya naik. Tekanan darahnya malah naik. Tekanan darahnya malah naik. Nah ini kita harus meletakkan pada porsinya permasalahannya ini ya. Jadi yang harus dipastikan apakah karena konsumsi AK kemudian terjadi peningkatan tekanan darah atau sebelumnya sudah mengalami masalah pada tekanan darahnya, sehingga untuk konsumsi AK sebenarnya katakanlah tidak berpengaruh apa-apa, tapi memang masalah di tekanan darahnya belum teratasi. Tetapi memang untuk penerapan alga kiri sendiri diperlukan suatu syarat ya. Syarat apa? Karena memang alga kiri mengandung kandungan dextrose di situ, di mana pada orang yang sedang itu ya program untuk menangani masalah metabolismenya, nah itu memang kita tidak sarankan ya, terutama bagi para penderita diabetes ya, karena kandungan dextrose-nya ada. Sehingga harus sabar dulu sampai kemudian minimal masalah metabolisme teratasi atau diabetesnya sudah stabil di normal, baru kemudian boleh dimulai untuk konsumsi ya, juga dimulai dengan yang apabila kondisi tetap stabil,
boleh ditingkatkan perlahan-lahan tentunya dengan pengawasan. Tapi kalau untuk correlasi dengan peningkatan tekanan darah, nah itu angka ya, saya kira itu kalau untuk memang tekanan darah itu kan ada ya beberapa macam ya. 90 karena hipertensi esensial ya, berarti ada gitu. Cuma 10% ya itu disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, penyakit lain, gangguan pada ginjal, gangguan yang lain ya. Itu 10% sebenarnya. Jadi kenapa pada era sekarang itu hipertensi, maka yang dipersalahkan apa? Kadang-kadang makanannya ya. Jangan terlalu banyak makan garam karena korelasinya dengan terjadi penumpukan kadar natrium pada tubuh hingga menyebabkan retensi insulin, kemudian jangan misalnya memiliki berat badan yang sangat berlebihan, karena peningkatan berat badan yang berlebih otomatis berarti secara homeostasis tubuh akan meningkatkan volume pada darah untuk apa? Untuk bisa memberi makan, menutrisi oleh sel tubuh kita yang itu sangat ya. Tetapi kalau kasus korelasi secara langsung untuk AK dengan kasus hipertensi, saya kira tidak ada. Jadi kita harus saya kira harus menempatkan dulu kondisinya Bapak ini harus diperiksa apakah sebelumnya memang memiliki kondisi gangguan metabolisme atau tidak. Nah, nanti akan sebaiknya kalau memang itu ternyata memang Bapak ini memiliki masalah metabolisme sebelumnya, ya memang harus diterapkan konsep Karnus, ya tentu dengan pendekatan skema penyembuhan penyakit degeneratif, mengenyampingkan untuk pemberian AK terlebih dahulu, ya harus dengan skema penyembuhan untuk penyakit degeneratif itu harus diterapkan dulu untuk bisa mendapatkan metabolisme yang baik. Demikian menurut saya. Mungkin Pak Sabto ada tambahan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di konsul Karnus sering ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi ada penderita mengalami nyeri lutut. Biasanya selalu kita tanyakan penderitanya ini umurnya berapa. Kalau dia umurnya sudah sepuh, sudah di atas 40 tahun, selalu tahu apakah selain nyeri lutut dia juga ada hipertensi atau diabetes. Nah, kenapa dua pertanyaan itu selalu kita lontarkan? Karena kalau sudah ada hipertensi dan diabetes, otomatis orang ini sudah mengalami metabolic syndrome. Nah, kalau sudah mengalami metabolic syndrome, seperti halnya penanganan PSDK harus dijalankan kalau sudah metabolic syndrome. Meskipun ada keluhan lutut, jangan buru-buru langsung attack pada lututnya ya. Jadi saran kami kalau menanggapi hal ini, konsumsi agisreal kok tambah terjadi hipertensi ya, itu sudah dijawab oleh Dr. Iswan tadi, berarti dia ada masalah metabolic syndrome. Kalau sudah seperti itu, jangan diberikan AK drink dulu. Di sini maksudnya kenapa kok AK drink kurang tepat? Karena AK drink itu mengandung dextrose, Bapak Ibu. Mengandung dextrose, kemudian juga kolagen dan whey protein. Nah, yang kurang pas ini adalah dextrose-nya. Pada orang yang mengalami metabolic syndrome itu kita atur bahwa kebutuhan kalori per hari totalnya dari pagi sampai malam itu kan 1.500 kalori. Bisa dibayangkan kalau dia konsumsi AK drink, belum lagi makan nasi, makan camilan dan sebagainya, itu kalori yang masuk ke dalam tubuh pasti melebihi dari 1.500, bahkan lebih dari 3.000 kalori mungkin. Kalau makanan yang masuk dalam tubuh lebih dari 3.000 kalori dengan posisi metabolic syndrome, ya pastilah jantungnya semakin berat. Kenapa? Karena kalorinya itu berlebihan, pasti massa darah itu viskositasnya naik. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa seperti itu. Jadi bukan masalah AK drinknya, tetapi karena masalahnya seseorang itu terkena metabolic syndrome dan dia kelebihan kalori.
Ya, itu jawaban dari saya. Terima kasih, Dr. Iswan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas asupannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Silakan Pak Angga untuk dilanjut. Ya, terima kasih Dr. Iswan, Pak Ya. Sabto atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Siti di Spun Jabar. Izin bertanya Dr. Iswan, sejak sakit lambung GERD, tensi saya selalu tinggi sehingga harus konsumsi obat amlodipin 5 mg setiap malam. Ya. Padahal dulu saya tensi selalu rendah. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Apakah kembali bisa normal? Saya takut merembet ke penyakit degeneratif yang lainnya. Ya. Terima kasih Bu Siti, pertanyaannya bagus sekali. Ya memang ya, yang harus kita takutkan adalah bahwa ini adalah awal dari penyakit degeneratif. Karena itu penerapan konsep Karnus harus diterapkan sedini mungkin ya. Apa akar permasalahannya? Ya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu bahwa sebenarnya akar permasalahannya adalah kondisi pada lambung yang sedang mengalami gangguan ya, yang seperti yang Ibu tadi sampaikan ya, mengalami GERD tadi ya. Itu maka dari itu sangat concern yang konsep Karnus dalam hal ini ya, bagaimana menangani lambung, jangan sampai kita itu seperti mengatasi masalah dengan cara menciptakan masalah ya di kemudian hari. Bagaimana cara kita untuk menangani masalah lambung. Nah, ini sangat konsen sekali di situ. Karena memang di sini nanti salah dari sini, maka sudah pasti ya kelihatan tadi. Ya, dari mekanisme yang selama ini selalu diedukasikan oleh konsep Karnus. Bahwa terjadinya gangguan pada fungsi daripada lambung akan membuat salah satu fungsi ya daripada lambung untuk bisa menghasilkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu juga akan terganggu. Ya, mekanismenya sudah jelas. Terjadi hambatan apa? Hambatan dalam menghidrolisis atau memetabolisme ataupun memecah protein menjadi asam amino. Nah, dari situ kemudian asam amino sebagai suatu bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita ya. Tadi itu sebagai juga digunakan sebagai sumber energi dalam keadaan tertentu, sebagai zat pembangun juga, kemudian sebagai bahan baku untuk produksi enzim maupun hormon untuk metabolisme tubuh kita. Salah satunya adalah produksi enzim lipase untuk yang berguna, yang paling penting sekali untuk metabolisme lemak. Ya, nah dari situ udah ketahuan dengan kurangnya enzim lipase sebagai unsur yang paling penting dalam metabolisme lemak, otomatis metabolisme lemak jadi bermasalah. Ya, terjadinya oksidasi ya yang menghasilkan plak yang akan menimbulkan terjadinya aterosklerosis ya, kemudian arteriosklerosis yang otomatis pada tahap awal yang sudah jelas tensinya akan naik, hipertensi sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan, terjadinya hipertensi. Nah, maka dari itu kalau sekarang sudah terkena penyakit hipertensi, maka cepat-cepat menurut saya ya diterapkan konsep Karnus, penerapan konsep Karnus secara intens ya. Dalam hal ini alhamdulillah kabar gembiranya bahwa pada konsep Karnus ini sudah ada program PSJK ya, program Sehat Diabetes Karnus yang sebenarnya bisa diikuti oleh semua para penderita penyakit degeneratif. Tidak itu saja, juga bisa diikuti oleh para penderita penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal. Yang kami sarankan seperti itu. Nah, jadi memang harus benar-benar untuk memperlakukan lambung, jangan sampai salah, karena salah dalam memperlakukan lambung akan terjadi sebagai pintu terjadinya penyakit degeneratif, terjadi metabolic syndrome, yang salah satunya adalah menyebabkan terjadinya hipertensi. Ya, tentunya kita juga harus berhati-hati baik itu memperlakukan lambung maupun pemilihan obat-obat yang sekarang sedang kita konsumsi, baik itu obat-obat untuk lambung yang sifatnya penetral asam lambung maupun obat-obatan yang bisa merusak lambung kita dalam jangka waktu pendek maupun panjang, terutama obat-obat golongan itu ya, analgesik ya, golongan steroid maupun NSAID, dan juga pola hidup di mana kita jangan-jangan memiliki kegemaran untuk mengkonsumsi air alkali yang selama ini kita sangka air itu menyehatkan tubuh kita.
Nah, dari situ. Sehingga apabila itu diterapkan, insya Allah, maka kondisi yang terjadi akan bisa tertangani ya, seiring dengan perbaikan kondisi metabolisme kita. Tentunya secara bertahap, seiring dengan perbaikan kondisi. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sabto, silakan Pak Sabto. Sudah cukup, Dr. Rizwan. Ya, Monggo siap. dilanjut. Demikian Pak Angga, silakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vera Herlina. Assalamualaikum Dr. Rizwan, izin bertanya dok, saya mulai konsumsi agat sudah 6 bulan, tetapi tidak rutin. Baru 2 bulan ini saya minum secara teratur. Namun setiap habis minum AG, mulut saya selalu terasa asam. Itu bagaimana ya dokter? Mohon solusinya dok, Supron. Setelah minum AG, mulut terasa asam. Asam, ya dok. Asam. Ya. Mulut terasa asam. Maksudnya kecut ya. Bukan kecut atau pahit. Kalau itu ya, kalau misalnya itu asam lambung itu kalau naik ya biasanya yang pada penderita GERD ya itu rasanya pahit ya. Pahit-pahit gitu. Jadi asam itu saking asamnya bisa pahit. Nah, anggapnya seperti itu karena kalau asam itu saya kira nggak ada kandungan itu ya asam di sini. Jadi mungkin karena kalau tadi saya simpulkan bahwa kenapa meminum AG dan AT karena memang memiliki masalah pada lambung. Ya, masalah pada lambung. Jadi memang untuk permasalahan pada lambung itu memang juga sangat individual. Ya. Ada yang permasalahan pada lambung itu bisa tertangani dengan cepat, tapi juga ada yang membutuhkan waktu. Itu ya intens ya, apalagi yang penerapannya tidak intens ya. Sekarang konsumsi 3 hari libur ya, kemudian konsumsi lagi. Itu dari konsumsi nutrisinya, belum lagi bagaimana pola hidup sehari-hari ya. Apakah pola makannya sudah benar, apakah makanan yang dikonsumsi sudah benar, ya itu juga berpengaruh kepada bagaimana kita bisa melakukan rekonstruksi pada lambung. Ya, harapan kami untuk Bu Helina, ya coba untuk diterapkan penerapan skema rekonstruksi lambung, ya itu dengan intens ya. Kalau bisa jangan sekali saya konsumsi kemudian libur, nah itu juga akan berpengaruh kepada cepatnya recovery ya, tertanganinya kondisi pada lambung. Jadi yang intens kemudian ditambah dengan memperhatikan benar, jadi pola hidup itu juga harus diperhatikan ya, apa yang kira-kira boleh dikonsumsi dan tidak ya. Untuk sementara hindari makanan-makanan yang sifatnya sangat iritatif terhadap lambung, yang terlalu pedas, terlalu asam, lalu yang sifatnya kalau minuman itu yang minuman yang iritatif ya, baik itu minuman bersoda atau kopi, libur dulu. Ya sabar karena membutuhkan waktu. Jangankan masih itu ya beberapa bulannya. Kadang ada yang setelah pemakaian 1 tahun ya, baru kemudian benar-benar hilang. Itu pun tidak disadari karena rutin aja. Ya konsumsi tiba-tiba kondisi sudah membaik. Dan yang dulunya itu frekuensinya gangguannya itu ya frekuensinya tinggi sekali, sekarang tiba-tiba loh kok itu ya frekuensinya sangat menurun. Tiba-tiba sudah enak aja ya. Kemudian kondisi-kondisi parameter metabolikme juga baik. Nah, itu memerlukan kesabaran tentunya dalam hal ini. Jangan sampai juga salah dalam menerapi kondisi ini. Terutama diperhatikan pola hidup sehari-hari. Yang punya pengalaman ini yang punya pengalaman seperti ini Pak Sabto ini dalam mengalami lambung, karena beliau ini mantan penderita lambung yang lama juga, akhirnya setelah konsep akhirnya mendapatkan manfaat, akhirnya bisa berbagi dengan kita semua ini. Pak Sabto mungkin bisa berbagi ini kondisinya. Wah, ini bukan rahasia nih. Ya, untuk Ibu Vero ya tadi ya. Jadi kalau misalnya habis makan agi sereal kemudian masih merasa asam, ya itu dugaannya emang kondisi lambungnya itu cukup serius Ibu.
Jadi masih ada sisa asam lambung yang naik itu. Ya tadi dijelaskan Pak Iswan ya itu bukan dari agi serealnya karena agi serealnya nggak ada asamnya. Langsung aja tipsnya Ibu kalau ada rasa asam habis minum agi sereal mungkin segera nyamil kayak kacang rebus yang enak-enak tapi tidak membuat ini ya Bu ya. Tidak membuat risiko karena Ibu kan kalau tidak salah ikut program PSDK. Nah, ikut oh enggak ya. Kalau ikut misalnya ada gangguan diabetes, ya itu camilannya itu yang tidak tinggi risiko. Boleh kacang rebus atau mungkin kedelai Jepang itu ya. Tapi yang rebus-rebus itu lebih aman. Atau kalau misalnya nggak ada diabetesnya ya boleh habis makan pagi cereal itu ya makan kurma 1 biji itu bisa. Ya itu dari saya. Terima kasih Dr. Iswan. Ya, gitu. Jadi tipsnya dari Pak Sabto ini kalau kepada penderita untuk yang sedang menangani masalah lambung, ini memang harus bersabar. Tapi selain bersabar juga harus konsisten dan meratkan ya. Karena memang satu sama lain itu memerlukan waktu yang tidak sama. Bukan hanya penerapan konsep Karnus ya, dalam hal saya kira ya. Untuk di kehidupan sehari-hari ya, untuk sakit yang sama, itu satu sama lain juga memerlukan waktu yang berbeda dalam itu meraih recovery-nya ya, kondisi untuk sembuh ya. Dosisnya juga kadang berbeda, juga kadang 3 hari udah sembuh, ada yang sehari sembuh, ada yang harus 2 minggu. Nah, seperti itu ya, Ibu. Jadi asalkan yang kita lakukan sekarang sudah benar ya, tinggal meneruskan dan juga lebih ketat ya. Saran saya juga jangan sekali konsumsi terus 3 hari libur. Nah, kalau bisa rutin ya. Meskipun saran kami sih sesuai dengan dosis anjuran, tetapi kalau misalnya dirasa itu memberatkan ya atas pertimbangan dan lain sebagainya, kita juga sebagai sosial juga pasti juga ada memiliki masalah masing-masing ya. Itu minimal pemeliharaan aja. Jangan ditinggalkan dalam 1 hari itu. Konsumsi. Terutama kita fokus dulu memperbaiki kondisi lambung ya dengan agi sereal itu. Demikian saran yang saya sampaikan untuk Bu Dina. Semoga bisa membantu. Ya. Mungkin waktunya udah lebih ini Pak Angga. Tapi masih ada terus ini 2 ya. jam 3 jam. Coba kita selesaikan pertanyaannya ya Dok Itu ya. ya boleh lah. Ya. Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir ini belum kayaknya. Masih ada 2-3 pertanyaan lagi. Ini dari Bapak Hadi, yaitu pertanyaannya, apakah pasien hipertensi bisa lepas obat setelah rutin menerapkan konsep Karnus? Karena dalam penanganan pasien hipertensi, pasien harus minum obat seumur hidup. Ya. Ya. Untuk pertanyaan ini Pak Hadi, ya bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak hanya hipertensi ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh para penderita penyakit degeneratif yang lain. Hipertensi, diabetes ya. Dan semuanya kalau ya mohon maaf juga ya. Saya pun dulu kalau menjawab juga wah ini penyakit seumur hidup, maka obatnya juga harus seumur hidup. Gitu ya. Ya. Setelah saya juga menerapkan konsep Karnus bahwa saya menyadari juga kenapa itu kok jadi penyakit seumur hidup? Karena memang karena yang diterapi adalah gejalanya. Ya, kita tidak pernah menyentuh dari akar permasalahannya. Ya, terapinya mestinya harus sifatnya kausatif ya atau etiologis ya. Penyebab akar permasalahan dari mengapa sampai terjadi penyakit degeneratif itu. Baik itu hipertensi maupun diabetes atau yang lainnya. Ya, jadi bagaimana kalau kita itu mengharapkan penyakit itu tertangani kalau penyebabnya belum ditangani secara tuntas. Nah, menurut pandangan konsep Karnus, penyakit-penyakit degeneratif ini akibat kegagalan ya dari kita dalam memberikan nutrisi yang adekuat, yang sesuai, yang seperti yang diperlukan oleh tubuh kita ya, banyak macamnya ya dalam hal ini. Nah, itu nutrisi untuk sel-sel secara langsung maupun nutrisi yang dipergunakan untuk memproduksi
senyawa-senyawa yang diperlukan untuk proses metabolisme. Dalam hal ini bisa enzim atau hormon tertentu yang penting dalam proses metabolisme. Ya, itu kegagalan di lambung. Karena itu kita sangat konsen untuk melakukan rekonstruksi lambung dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi normal dari lambung, sehingga fungsinya untuk sebagai pabrik ya, sebagai pabrik, sebagai bioreaktor itu untuk menciptakan atau mengkonversi makanan yang kita makan. Tentunya makanannya juga harus berkualitas ya, makanan juga berkualitas ya, mencakup semua makro dan mikronutrien yang diperlukan, kemudian akan diubah oleh lambung kita menjadi nutrisi dari sel ya. Dari situ kemudian akan didistribusikan ke semua sel-sel di tubuh kita, dan kemudian akan bisa menciptakan kondisi yang kita namakan sel ataupun sel filling, di mana tubuh kita bisa memperbaiki kondisi gangguannya ya. Dalam hal ini kalau terjadi gangguan pada hipertensi, maka akar permasalahannya adalah kalau sudah saya jelaskan tadi ya, dari awal tadi, kenapa hipertensi terjadi akibat yang salah satunya adalah penumpukan plak pada vaskuler. Ya, itu nggak akan terjadi. Bila itu terjadi, maka dengan perbaikan sistem ini, perbaikan metabolisme ini, maka tubuh kita akan bisa mengurai plak-plak yang sudah mengumpul itu, kemudian akan membebaskan vaskuler kita dari penumpukan plak itu, sehingga kalau kemarin ada hambatan, maka sekarang hambatannya juga sudah bisa teratasi. Tetapi itu juga butuh waktu. Ya, karena pada dasarnya kami ada nutrisi, dan nutrisi adalah sifatnya mendorong tubuh kita untuk bisa berfungsi secara mandiri, ya, tubuh kita untuk bisa berfungsi secara fisiologis, homostasisnya itu. Nah, tapi apabila itu teratasi, ya, kondisi itu di mana penumpukan plak itu bisa teratasi, otomatis sirkulasinya juga bisa membaik. Aterosklerosis dan arteriosklerosis akan teratasi. Tetapi jangan lupa bahwa bukan itu saja penyebab hipertensi, kita harus melihat fungsi-fungsi organnya yang lain gimana. Apakah fungsi ginjal baik? Nah, apabila fungsi ginjal atau organ-organ yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi itu bermasalah, maka kita juga harus lebih bersabar lagi, karena kita juga harus memberisi permasalahan itu. Karena itu sangat related ya, korelasinya sangat kuat. Gangguan pada ginjal bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Ya, gangguan pada vaskuler bisa menyebabkan hipertensi, dan itu harus diatasi satu persatu dengan cara obati atau terapi akar permasalahannya. Karena bila akar permasalahannya diterapi, diobati, maka semua kondisi itu akan bisa teratasi semua. Tetapi apabila akar permasalahannya tidak diatasi, maka kondisi-kondisi itu harus diatasi secara terpisah, dan itu tidak akan selesai. Dan itu ya kenapa maka selama ini penyakit degeneratif seakan-akan sulit untuk disembuhkan. Dan insya Allah dengan penerapan konsep Karnus, asalkan bersabar, maka kondisi itu bisa teratasi. Karena banyak juga bukti-bukti yang sudah kami dapatkan bahwa penderita-penderita diabetes setelah penerapan konsep Karnus secara intens ya, setelah mengikuti program PSDK, ternyata yang dahulunya mengkonsumsi obat-obatan ternyata juga bisa akhirnya secara bertahap bisa lepas dari obat sama sekali dan stabil di normal untuk tensinya. Ya, mungkin Pak Sabto bisa menambahkan. Cukup dokter. Ya, silakan Pak Angga. Ya. Sorry, maaf. Terima kasih Pak Dokter, Pak Sabto atas jawabannya. Dan ini sepertinya pertanyaan terakhir ya, mengingat sudah jam 10:50. Jadi 10 menit lagi kita udah persiapan sholat Jumat. Pertanyaan dari Budi Kalibrasi. Nah, ini sepertinya tetangga dekat ini ya, Pak Bambang ya. Ya, siap. Kondisi pasien gangguan jantung sudah pasang ring. Saran dokter harus minum obat, khususnya obat pengencer darah seumur hidup. Jika pasien tersebut sudah menjalankan konsep Karnus dan parameter medis sudah bagus, maka apakah bisa tanpa minum obat sama sekali, lepas obat pengencer darah? Silakan Pak Dokter dan Pak Iswan. Ya, baik, terima kasih Pak BK ya pertanyaannya. Baik, kenapa orang itu harus minum obat pengencer darah ya? Karena memang untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aterosklerosis ya, yang menyebabkan
pasien ini sehingga memerlukan tindakan pasang ring, ya. Bahkan itu kondisinya sudah berat ya, terjadi pembuntuan ya di situ. Sehingga salah satunya kalau secara medis adalah bagaimana supaya mengencerkan ya darah itu supaya tidak terjadi kondisi itu lagi. Tetapi pada faktanya ya setelah pasang satu ring biasanya ada itu ya berikutnya ya episode berikutnya ya pasang ring yang jilid 2 dan jilid 3 ya. Padahal sudah terapinya seperti itu. Ya karena apa? Karena memang akar permasalahannya belum diterapi. Ya, sumber yang menyebabkan kenapa terjadinya plak-plak sampai numpuk di situ itu tidak diterapi, ya, tidak dihentikan. Ya, kegagalan metabolismenya tidak dihentikan, terutama metabolisme dalam hal ini metabolisme lemak ya. Sehingga berkorelasi terjadinya penumpukan plak-plak pada vaskuler. Nah, itu kalau setelah penerapan konsep Karnus ya, ini setelah penerapan konsep Karnus secara intens, maka setelah kondisi metabolisme bisa diperbaiki, terutama salah satunya adalah bisa menciptakan kondisi di mana terjadinya sirkulasi yang lancar ya. Sirkulasi yang lancar. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya plak itu ya, terjadinya oksidasi pada lemak dan kolesterol itu bisa diminimalkan, maka bisa dicegah untuk hal-hal yang akan bisa menyebabkan menjadi penyetus terjadinya kondisi aterosklerosis yang menyebabkan dulu pasien ini akhirnya mendapatkan terapi pasang ring ya. Kondisi itu akan bisa tertangani setelah penerapan konsep Karnus. Tentu saja melalui suatu proses ya, tidak ngawur dan juga ada parameternya, di mana parameternya itu harus benar-benar sesuai dengan fakta, jadi tidak blind kita menerapi, tapi setelah penerapan konsep Karnus maka kita juga bisa mengobservasinya dengan cara kita mengikuti perkembangan pemeriksaan medical check up-nya. Nah, dari situ kita tampak apakah penerapan konsep Karnus ini sudah bisa memberikan perkembangan kepada kondisi itu. Nah, dari situ kemudian baru kita menyatakan bahwa pasien ini sudah tidak membutuhkan terapi obat sama sekali. Tetapi sebelumnya apabila penderita ini misalnya memiliki hipertensi yang sulit dikontrol, maka masih diperlukan untuk obat-obatan itu. Karena apa? Jangan sampai terjadinya hipertensi yang memang secara fakta terjadinya peningkatan tekanan itu apabila tidak diatasi dan dinormalkan, maka itu bisa berkorelasi untuk jantung. Lambat laun akan mengakibatkan gangguan dan kondisi abnormal pada jantung. Yaitu yang diminimalkan dengan cara untuk sementara ya mengkonsumsi obat-obatan yang diperlukan. Tetapi apabila setelah penerapan konsep Karnus dan sudah dimonitor, diobservasi, ada perbaikan kondisi yang tidak memerlukan obat, maka obat itu juga tidak diperlukan sama sekali. Saya yakin seperti itu, dan karena memang banyak kasus yang sudah mendapatkan penerapan konsep Karnus seperti itu, dan tidak memerlukan obat-obatan yang sifatnya kimia seperti itu lagi. Banyak kasusnya, itu. Peserta PSDK juga, Pak Angga. Ya, mungkin Pak Sabtu ada yang ditambahkan? Ya, setuju Dr. Iswan bahwa itu ya. Saat ini ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani oleh medis ya. Salah satunya adalah yang sepele, gangguan lambung, kemudian diabetes. Termasuk, kalau kedua ini nggak bisa diatasi dengan medis, maka kalau ada bahasa, oh minum obat ini seumur hidup, nah itu wajar. Nah, dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita bersyukur sekali ada konsep Karnus. Tetapi ingat, karena masalah kesehatan itu harus dijaga seumur hidup. Artinya bahwa konsep Karnus itu diterapkan terus seumur hidup juga. Nah, kalau itu bisa diterapkan dengan disiplin dan tekun, yaitu dengan catatan juga ada evaluasi pemeriksaan ya. Tentunya obatnya nggak perlu lagi. Terima kasih. Ya, demikian Pak Angga, saya kira cukup ya. Sudah cukup ya, dan kebetulan memang pertanyaannya sudah habis, Dok. Semoga Health Talk ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua untuk menjaga kesehatan kita sendiri, atau ada dari Bapak Ibu yang ikut peserta ini dalam rangka untuk menyehatkan
manusia, sesama manusia gitu ya, baik dokter maupun terapis. Terima kasih Pak Dr. Rizwan, Pak Sabto atas waktunya dan untuk berbagi kesehatan kepada kita semua. Kalau gitu kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu di Health Talk selanjutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.